Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari beberapa narasumber. Mereka pernah mengalami suatu kejadian saat mereka pulang nonton wayang pada malam hari. Namun siapa sangka di perjalanan mereka harus mengalami sesuatu yang cukup menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Nah, kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1978. Pada masa-masa itu, hiburan menjadi hal yang sangat langka bagi para warga di desa. Sekalinya ada, pasti banyak para warga desa yang berkerumun untuk melihat hiburan tersebut. Tak jarang juga warga desa yang dari desa-desa lain datang untuk menonton pertunjukan itu. Sedangkan jenis hiburan yang ada pada masa-masa itu di desa tempat tinggal Mbah Sanip ini tidak banyak. Paling cuman wayang golek, pencak silat, jaipongan, sandiwara, dan layar tancap. Nah, kebetulan pagi itu Mbah Sanip mendengar kabar bahwasanya di desa yang jaraknya lumayan agak jauh dari desa tempat tinggal Mbah Sanip ini akan digelar pertunjukan wayang golek. Nah, yang menggelar pertunjukan ini adalah kepala desa di desa tersebut. Katanya buat hiburan acara nikahan anaknya. Mendengar kabar itu, otomatis Mbah Sanip ini ingin nonton ke sana. Karena dia tidak ada teman untuk nonton ke sana, diajaklah kedua temannya ini. Sebut saja namanya Mbah Ucen dan Mbah Kurdi. Nah, kebetulan dua orang ini juga doyan nonton wayang golek. Namun sebenarnya kalau Mbah Kurdi, dia tak cuma nonton wayang golek. Jadi kalau ke pertunjukan wayang golek, di sana pasti banyak orang yang jualan. Namun tak cuma orang jualan saja. Di sana juga banyak orang yang menggelar lapak-lapak berjudi, seperti judi kincir, dan sebagainya. Nah, Mbah Kurdi ini adalah orang yang benar-benar suka atau candu sekali ke hal yang berbau judi. Mendengar ajakan dari Mbah Sanip ini, otomatis mereka berdua langsung mengiyakan ajakan dari Mbah Sanip ini. Singkat cerita, setelah azan Isya, mereka pun bergegas menuju desa tersebut. Karena jaraknya lumayan jauh. Kalau dikira-kira mungkin 1 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Dengan berbekal alat penerangan seadanya waktu itu, mereka hanya membawa obor untuk penerangan di perjalanan mereka. Karena kebetulan waktu itu bulan tidak muncul. Jadi mereka hanya mengandalkan penerangan dari obor yang mereka bawa ini. Kebetulan, rute yang harus mereka lewati ini, ketika di perbatasan desa mereka, itu dibatasi oleh perkebunan atau suatu lahan kosong yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar. Nah, setelah perkebunan itu, ada perkebunan pisang milik salah satu warga yang cukup luas. Setelah perkebunan pisang itu, barulah ada sebuah sungai yang menjadi pembatas antara desa Mbah Sanip dan desa sebelah. Sungai ini di atasnya ada sebuah jembatan bambu yang digunakan untuk para warga melintas sungai tersebut. Nah, setelah melewati sungai, mereka harus melewati perkebunan salak yang jaraknya mungkin sekitar 200 meteran. Setelah itu barulah mereka
memasuki desa sebelah. Nah, dari desa sebelah ini tidak banyak jalan sepinya. Ada rute alternatif lain yang memang tidak harus melewati jalan yang saya sebutkan tadi. Namun rute itu memutar cukup panjang. Bisa dibilang jaraknya bisa sampai 2 kali lipatnya. Berjalanlah mereka bertiga melewati perkarangan itu. Singkat cerita, pukul 8 lebih akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Terlihat di area hiburan wayang golek tersebut, orang sudah banyak berkerumun di sana. Baik orang yang berjualan, sekedar orang yang mencari pacar, ataupun yang hendak berjudi. Nah, ketika sampai di tempat wayang golek itu, Mang Kurdi atau Mbah Kurdi, dia langsung pamit kepada Mbah Sanip dan Mbah Ucen untuk pergi ke lapak judi. Nah, Mbah Sanip dan Mbah Ucen pun sudah tidak aneh karena memang itu kebiasaan Mbah Kurdi. Nah, tinggallah mereka berdua menonton pertunjukan wayang golek itu. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan suatu lapak atau tempat duduk yang cukup enak lah. Tak berapa lama, pegelaran wayang golek pun dimulai. Terlihat pertunjukan wayang golek itu cukup memukau karena memang itu dimainkan oleh salah satu dalang kondang pada masa itu. Namun ternyata biasanya wayang golek itu selesai pukul 3 atau hendak mau subuh lah. Nah, sedangkan ini acara hanya sampai pukul 1 malam. Otomatis Mbah Sanip, Mbah Ucen pun agak kecewa. Padahal mereka berharap pertunjukan wayang golek ini bisa sampai pagi, karena sudah lama sekali mereka tidak menonton pertunjukan wayang golek ini. Ditambah, mereka juga tak menyangka kalau memang malam-malam harus pulang. Karena kalau subuh selesai, mereka mungkin bisa pagi hari pulang ya. Kebetulan pas wayang golek hendak selesai, Mbah Kurdi menghampiri Mbah Sanip dan Mbah Ucen. Terlihat dari raut mukanya yang cukup kesal. Mbah Sanip dan Mbah Ucen sudah menebak bahwasanya Mbah Kurdi pasti kalah berjudi. "Kenapa, Kur?" tanya Mbah Ucen. "Apes malam ini, ampun. Habis. Masa? Gak dikasih menang sama sekali?" "Udah tuh, Di. Kan namanya judi, gak bakal ada yang untung. Udahlah. Tuh akhirnya kan kamu nonton wayang gak malah dapat kepusing kan. Kita mah kan kesini niatnya hiburan, bukan cari hal buat yang musingin kepala. Udahlah. Aduh, balik yuk." Nah, mereka bertiga pun lalu melangkahkan kaki untuk pulang. Terlihat banyak orang yang berjalan berkerumun menuju arah pulang. Namun ketika mereka sudah sampai di perbatasan desa tempat digelarnya wayang golek, banyak warga yang mulai berpecah. Hanya tersisa Mbah Kurdi, Mbah Sanip, dan Mbah Ucen yang mereka harus melewati jalan alternatif itu. Kebetulan Mbah Sanip ini terbilang orang yang cukup penakut juga. "Di, Jen, mending muter yuk, jangan lewat sini. Ngeri udah malam. Mana langitnya agak gelap juga, gak ada bulan. Ini kalau misalnya minyak obornya mati, gimana mau nerangin jalan?" ujar Mbah Sanip. Udahlah. Kalau ke sana lebih jauh, Nip. Bisa-bisa mau subuh kita baru nyampe. Udahlah, mending lewat sini aja. Iya nih, Nip. Udah lewat sini aja Apain lagi jauh-jauh, ujar Kurdi yang terlihat wajahnya cukup kesal. Udah tuh, Di. Kalau misalnya kalah judi, jangan ngelampiasin ke yang lain dong, ucap Mbah Sanip. Iya. Mereka pun berjalan.
ke desa sebelah. Nah, ketika sudah batas desa sebelah itu, mereka mulai memasuki area perkebunan salak. Nah, di area perkebunan salak ini, Mbah Kurdi tetap saja ngoceh-ngoceh bahwa dia kalah judi dan habis uang banyak. Dan di tengah obrolannya, dia nyeletuk. Iya nih, Chen, padahal kemarin saya ini habis dari dukun. Dukun? Iya. Nih, dikasih jimat nih. Terlihat Mbah Kurdi mengeluarkan seutas kain yang diikatkan di pinggangnya. Kain itu berwarna putih. Kain apaan itu, Di? Ucap Mbah Ucen. Ini, kata si dukun sih, bilangnya tali pocong buat biar menang judi. Menang judi kagak, duit habis iya, habis ke dukun juga duit iya. Pusing. Jangan ngomong kayak gitu. Mana tempat gelap kayak gini Jangan ngomong macam-macam Biarin, Sanip. Biar datang sekalian pocongnya. Antar gua ambil sekalian tuh talinya. Ujar Kurdi yang sesumbar seperti itu. Jangan ngomong kayak gitu Ujar Ucen yang coba menenangkan situasi. Kurdi tetap saja terlihat masih ngoceh-ngoceh sendiri. Namun, Mbah Ucen dan Mbah Sanip coba tak menanggapi ocehan dari Mbah Kurdi ini. Hingga akhirnya 50 meter lagi hendak sampai di jembatan bambu. Di situ tiba-tiba mereka bertiga merasakan hawa dingin yang teramat dingin. Padahal sebelumnya mereka merasakan hawa normal seperti biasanya. Chen, rasa dingin gak sih? Iya ya, perasaan tadi gak dingin kayak gini. Dan tak berapa lama, mereka mulai mencium. Ada aroma bunga Kamboja yang cukup menyengat. Di situ, Mbah Sanip langsung mendekatkan diri ke Mbah Ucen. Sambil berbisik, Chen, kamu nyium sesuatu gak, Chen? Apaan? Kayak bau-bau bunga Kamboja. Padahal kan di sini nggak ada pohon bunga Kamboja. Udah diem, biarin aja. Ujar Mbak Ucen coba menenangkan Sanip. Sanip hanya mengintil di belakang Mbak Ucen, sedangkan Mbak Ucen berjalan paling depan, sedangkan Mbah Kurdi berjalan paling belakang. Nah, ketika mereka sampai di jembatan bambu, mereka mulai melangkahkan kaki di jembatan itu. Jarak jembatan bambu itu tidak luasnya mungkin sekitar 25 meteran dengan lebar 1,5 meter. Nah, saat mereka hendak sampai di ujung jembatan itu, tiba-tiba Mbak Ucen tak sengaja menoleh ke arah Kurdi di belakang. Dan samar-samar dari arah belakang mereka di ujung jembatan bambu itu, Mbah Sanip melihat ada sebuah bayangan putih yang sedang berdiri di ujung jembatan itu. Astagfirullah, ujar Ucen coba menyembunyikan apa yang dia lihat. Namun, Mbah Sanip ini sepertinya menerka apa yang dilihat Mbah Ucen ini. Mbah Sanip langsung memegang tangan Mbak Ucen. Chen, kamu lihat apaan, Chen? Tangan itu dipegang dengan erat karena saking takutnya. Nip, kamu kayak anak kecil. Takut kayak segitunya sih ujar Kurdi. Udah cepet jalan, Di, cepet, ujar Ucen. Alah, biarinlah nongol-nongol sini. Biar Kurdi ambil tuh
langsung tali pocongnya. Gak usah lewat dukun-dukun segala. Siapa tahu jadi menang judi beneran. Ucap Kurdi. Di, kamu ngomong jaga dong. Ini di tempat kayak gimana sih? Ujar Mbah Ucen yang sengaja agak memarahi Kurdi. Kurdi lalu terdiam. Dan tak berapa lama, di arah belakang mereka terdengar suara tawa yang cukup mengerikan. Tawa itu cukup menggelegar. Kebetulan mereka bertiga sudah berhasil melewati jembatan itu. Otomatis mereka langsung tetap berdiam dan melihat sekitar, mencari sumber suara itu. Namun mereka tak melihat sumber suara itu di mana. Suara itu terus saja bergema, seakan suara itu memenuhi daerah sekitar itu. Namun sumbernya masih belum terlihat. Dan saat mata Mbah Sanip melihat ke arah jembatan, tampak di tengah ada sesosok bayangan putih. Dia seperti meloncat-loncat mendekat ke arah mereka. Dengan refleks, Mbah Sanip mengarahkan obornya walaupun cahayanya tidak bisa menjangkau sosok tersebut. Namun perasaannya berkata bahwa itu adalah sesosok pocong. Dengan refleks, Mbah Sanip langsung berlari duluan ke arah depan. Setan! Setan! Ujar Mbah Sanip. Otomatis Mbah Ucen dan Mbah Kurdi pun langsung berlari mengikuti Mbah Sanip. Nip! Nip! Tunggu Nip! Ujar Mbah Ucen dan Mbah Kurdi. Sanip terus saja berlari seperti orang kesetanan. Karena memang dia tipikal orang yang sangat penakut. Dan tanpa disadari, karena mungkin berlari tanpa penerangan yang memadai, akhirnya Mbah Sanip ini kakinya terperosok ke suatu lubang dan membuat kakinya terkilir. Mbah Sanip langsung terjatuh. Dengan cepat, Ucen dan Kurdi langsung berlari mendekati Mbah Sanip ini. Nip, tenang Nip. Aduh, di belakang ada pocong ngejar gak? Aduh, kamu sih Di ngomong sembarangan, jadi nongol kan? Maaf Cen, maaf Cen, maaf Nip. Bukan maksud aku ngomong gitu. Aduh, kakiku kekilir kayaknya, Cen. Kamu bisa jalan gak? Coba tapakin dulu bentar. Ujar Ucen berkata kepada Mbah Sanip. Sakit, Udah, pegang tanganku aja. Jalan pelan-pelan. Ujar Mbah Ucen. Belum lama, Mbah Ucen bercerita seperti itu. Mereka tiba-tiba merasakan bau bunga kamboja itu semakin menyengat. Dan tak berapa lama, dari samping mereka, tepatnya di samping Mbah Kurdi, ada sesosok bayangan hitam melayang dan tepat langsung menoleh ke arah mereka bertiga. Wajahnya terlihat dengan jelas oleh cahaya obor yang dibawa oleh Mbah Kurdi. Wajahnya dipenuhi dengan borok. Bahkan mata sebelahnya itu sampai keluar sampai ke pipi. Pocong itu terus menatap tajam ke arah mereka. Otomatis dengan refleks, Mbah Ucen, Mbah Sanip dan Mbah Ucen, Mbah Sanip dan Mbah Kurdi langsung berlari tak tentu arah. Mbah Sanip sambil lari berjinjit, dia masuk ke arah perkebunan pohon pisang. Sedangkan Mbah Ucen berlari lurus saja di jalan utama tersebut. Nah,
Sedangkan Mbah Kurdi sendiri, dia berlari ke arah kanan, ke arah perkebunan pisang juga, namun berbeda arah dengan Mbah Sanip. Kalau Mbah Sanip berlari ke arah kiri. Mbah Sanip terus saja melihat ke belakang. Dia bahkan lupa bahwa obornya tertinggal di tempat di mana ia terjatuh tadi. Otomatis, dengan suasana yang gelap itu, dia tak bisa melihat sekitar. Hanya tampak dengan jelas perkebunan yang dipenuhi oleh pohon pisang yang cukup besar. Dia bingung harus berlari ke arah mana. Kalau dia kembali ke jalan utama, takutnya pocong tersebut masih ada di situ. Namun di tengah perkebunan pisang, dia juga bingung harus bagaimana. Dia coba melihat sekitar. Dirasa pocongnya tidak mengikutinya lagi. Dia coba duduk dulu di bawah pohon pisang yang ukurannya cukup besar. Di sela dia sedang menarik napas karena memang sangat capek dengan tadi berlari, ditambah kakinya yang terasa sangat sakit. Beberapa kali ia mengerang sambil memegangin kakinya. Dan tak berapa lama dari kejauhan, jaraknya mungkin ada sekitar 5 meter. Dari balik pohon pisang, ada sesosok yang berpakaian putih menoleh ke arah Mbah Sanip. Awalnya Mbah Sanip melihat ke sana, dipikir itu daun pisang. Namun ketika diteliti lebih jelas, ternyata itu adalah kepala pocong yang terus menatap ke arah Mbah Sanip. Mbah Sanip yang waktu itu sudah tidak bisa berlari, dia hanya bisa terduduk pasrah, lemas. Dia coba memejamkan mata, berharap dia bisa pingsan. Namun keadaan berkata lain. Walaupun sudah didera ketakutan yang benar-benar sangat takut, matanya, kesadarannya tidak mau hilang. Walaupun dia terpejam, masih saja dia rasakan dirinya ini tetap sadar. Dia intip sesekali menggunakan mata kanan. Dirasa pocong itu sudah tidak ada. Namun alangkah terkejutnya ketika dia menoleh ke arah kanan. Bagaimana tidak? Sosok pocong itu sudah menyeringai di sampingnya dengan memperlihatkan muka boroknya. Otomatis, Mbah Sanip langsung terlungkup ke arah pohon pisang. Ampun, Cong. Aduh, ampun. Saya nggak salah. Ampun, ampun, ampun. Ucap Mbah Sanip seperti itu. Di lain tempat, Mbah Ucen yang terus berlari ketika ia menoleh ke belakang. Teman-temannya sudah tidak ada. Karena dia ingat kondisi Mbah Sanip yang hampir tidak bisa berjalan. Dia menghentikan langkahnya. Antara takut dan rasa setia kawan. Dia dilema dengan situasi seperti itu. Namun akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali berjalan mencari Mbah Sanip. Dan ternyata sosok pocong itu tidak mengejar ke arah Mbah Ucen ini. Mbah Ucen terus kembali ke tempat di mana Mbah Sanip terjatuh. Di sana hanya tergeletak obornya yang masih menyala. Nep! Nep! Ujar Mbah Ucen sambil berteriak-teriak. Mbah Sanip lalu berlari masuk ke arah kebun pisang karena seingat tadi, mungkin Mbah Sanip berlari ke arah kebun pisang yang ada di kiri itu. Nah, setelah ada sekitar 20 meter masuk ke arah perkebunan itu, ia mulai mendengar teriakan Mbah Sanip yang memohon ampun. Dengan cepat, dia berlari menggunakan berbekal cahaya obornya itu. Di pikirannya, entah apa yang harus dia lakukan kalau di sana ada sosok pocong yang mengganggu Mbah Sanip. Entah apa yang harus dilakukannya. Namun kondisi temannya mungkin lebih penting. Itu yang dipikirkan oleh Mbah Sanip. Nah, setelah cukup jauh berlari, akhirnya terlihat di bawah pohon pisang, Mbah Sanip sedang terlungkup sambil berteriak-teriak. Nep,
Nep, Nep. Nah, saat mendengar suara Mbak Ucen ini, Mbak Sanip langsung berdiri. Dia menengok ke arah sekitar. Sosok pocong itu sudah tidak ada. Dia bisa bernapas lega. Udah, pocongnya kayaknya udah pergi. Udah yuk cepat tinggalin tempat ini, ujar Mbak Ucen yang langsung membopong Sanip. Mbak Sanip terlihat sangat lemas. Detup jantungnya juga masih berdetup dengan kencang. Karena mungkin sosok itu yang tadi terlihat sangat menyeramkan. Kurdi, mana Chen? Gak tahu, tadi ikutan lari juga. Biarinlah, gara-gara dia tuh sesumbar. Jadi apa semua? Aduh, parah. Mereka terus saja berjalan dan akhirnya masuk ke jalan utama. Dan saat mereka sudah melewati area perkebunan pisang. Di perkebunan yang dipenuhi oleh pepohonan liar dan banyak semak belukar. Mereka mendengar teriakan Kurdi dari daerah di sebelah kanan. Namun jaraknya seperti sangat jauh. Tolong, tolong, pocong, pocong, ampun. Chen, Kurdi itu, waduh, gimana Udah, kita keluar perkebunan aja dulu. Nanti kita buat bantuan warga yang lain aja. Kondisi kayak gini, takutnya malah tambah berapi juga. Aduh, tapi gimana ya? Aku takut, Chen, kalau kamu tinggal sendirian. Jalan sendiri aku gak kuat, ujar Mbak Sanip. Dengan terpaksa, Mbak Ucen pun lalu membawa Mbak Sanip itu. Mereka berjalan dengan cepat untuk melewati area perkebunan itu. Dan tak berapa lama, suara dari Mbak Kurdi ini tak terdengar kembali. Di situ, perasaan Mbak Ucen dan Mbak Sanip sudah berkecampur aduk. Pikiran mereka sudah lain-lain. Pikiran mereka mungkin Kurdi dicekek pocong. Atau, sudah berpikiran yang jelek-jelek lah pokoknya. Hingga akhirnya, mereka sampai di perbatasan desa. Kebetulan di sana ada sekitar 3 rumah di ujung desa itu. Nah, Mbak Ucen yang berjalan sambil membopong Mbah Sanip ini, ketika hendak sampai, dia berteriak-teriak minta tolong. Cukup lama ia berteriak-teriak, namun akhirnya salah satu warga di rumah tersebut keluar. Melihat Mbah Ucen yang membopong Mbah Sanip ini, dengan cepat ia langsung menghampiri Mbah Ucen. Kenapa? Dah sini dulu yuk, kenapa? Beberapa warga lain juga yang kebetulan rumahnya ada di situ langsung pada keluar. Tolong Pak, kami dikejar pocong. Di jembatan itu, teman kami ketinggalan di sana satu Pak. Saya gak berani ninggalin teman saya yang ini, karena kakinya kekilir. Tambah dia juga sangat ketakutan tadi lihat pocongnya. Para warga yang ada di situ saling melihat satu sama lain. Yaudah Pak, kita cari di sana. Mereka lalu mengambil alat penerangan. Karena kebetulan waktu itu yang mempunyai lampu senter itu masih kebilang jarang. Hanya berbekal lampu obor. 4 bapak-bapak dari rumah itu menemani Mbak Ucen untuk menunjukkan di mana Mbah Kurdi berada. Sedangkan Mbah Sanip dijaga oleh 2 orang bapak-bapak yang ada di sana. Nah, di tempat lain, Mbak Ucen terus saja berjalan. Diingat kembali dia, suara Mbah Kurdi itu berasal dari pertengahan kebun itu. Awalnya, warga yang lain juga cukup enggan masuk ke area perkebunan itu. Dia sempat ngobrol ke Mbak Ucen. Mending dilanjut besok aja Pak, nyarinya. Tapi Pak, teman saya gimana? Kalau kenapa-napa. Keempat bapak-bapak itu saling menatap satu sama lain, mengisyaratkan entah apa yang dipikirkan oleh para bapak-bapak itu. Namun dari laut wajahnya, Mbak Ucen menangkap bahwasanya
mereka ada rasa takut untuk masuk ke area perkebunan itu. Entah kenapa. Dengan agak memaksa akhirnya, bapak-bapak itu mau mengikuti Ucen untuk mencari Mbah Kurdi ke dalam perkebunan itu. Masuklah mereka, karena memang perkebunan itu jarang dilewati, penuh dengan semak belukar. Mereka agak kesulitan untuk merobos perkebunan itu. "Dek, Kurdi, Kurdi, Dek," ujar Ucen. Tak ada jawaban dari Kurdi. Cukup lama mereka berkeliling di area perkebunan itu. Hampir 1 jam mereka berkeliling di perkebunan itu. "Kang, udah, mending dilanjut besok. Kita minta tolong kepada warga lain. Ditambah kalau pagi, supaya lebih terang. Gampang nemuinnya," ujar bapak-bapak itu. Ucen bingung, karena dia juga tak bisa memaksa bapak-bapak itu. Namun saat hendak mulai melangkah pulang, samar-samar dari balik semak-semak yang jaraknya mungkin sekitar 15 meter dari Ucen, Ucen seperti melihat ada sebuah tangan di balik semak-semak. Pak, itu ada kayak tangan, Pak." Para bapak-bapak itu lalu menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Mbak Ucen ini. Dengan cepat, kedua bapak-bapak yang ada di sana lalu berlari ke arah yang ditunjukkan Ucen. Begitu juga dengan Ucen yang langsung mengikuti mereka. Dan setelah didekati, ternyata benar. Di situ, Kurdi tergeletak di semak-semak, sudah tak sadarkan diri. Dengan cepat, Kurdi dibawa oleh kedua bapak-bapak itu digotong. Nah, saat mereka hendak meninggalkan perkebunan itu, ada tawa yang cukup mengerikan terdengar di sana. Keempat bapak-bapak itu termasuk Ucen langsung berjalan agak berlari untuk cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah si bapak yang ditumpangi oleh Mbah Sanip. Terlihat Mbah Sanip masih saja mengerang memegangi kakinya. Namun dia cukup lega karena Mbah Kurdi masih bisa ditemukan. Terlihat kondisi Kurdi cukup memprihatinkan karena bajunya kotor oleh tanah. Dan beberapa rerumputan liar juga menempel di bajunya. Nah, beberapa warga di sana coba membangunkan Kurdi dengan dielap air mukanya. Namun Kurdi tak juga sadar. Mereka akhirnya bingung. Namun detak jantung dari Mbah Kurdi ini masih berdetuk. Jadi dia masih hidup. Aduh, gimana ya? Udah nunggu subuh aja. Nanti minta tolong Pak Kiai suruh ke sini, ujar salah satu bapak-bapak di sana. Karena memang tak berapa lama, sholawatan dari arah musola yang jaraknya memang tidak jauh dari tempat mereka mulai berkumandang. Menandakan waktu subuh sudah mulai tiba. Mbah Kurdi lalu dibawa masuk ke dalam rumah. Kebetulan Mbah Sanip juga sudah cukup tenang, namun dia merasakan kakinya bengkak. Nah, setelah sholat subuh, beberapa warga yang memberitahukan kondisi yang terjadi kepada ketiga orang ini kepada Pak Kiai yang di sana, otomatis mendengar penuturan dari salah satu warganya. Pak Kiai itu langsung berjalan menuju rumah salah satu warga yang ditumpangi oleh mereka bertiga. Sesampainya di sana, Pak Kiai lalu meminta segelas air. Dia bacakanlah doa ke air tersebut. Dan setelah itu, diusapkannya lah air itu ke muka Kurdi. Dan tak berapa lama, Kurdi mulai membuka matanya. Ampun, ampun, astagfirullah. Sudah, tenang. Kurdi terlihat kaget saat dia membuka matanya.
Terlihat dari wajahnya juga masih memperlihatkan ketakutan. Dia coba melihat sekeliling. Setelah cukup lama dia dengan kondisi seperti itu, dia akhirnya bisa cukup tenang. Dan saat sudah tenang ini, dia menceritakan kejadian saat terpisah dengan kami itu. Katanya, dia sempat mendengar suara Basani berteriak. Dia berlari terus saja masuk ke area perkebunan pisang itu dan akhirnya keluar dan masuk perkebunan yang penuh dengan semak-semak itu. Nah, entah kenapa saat dia masuk perkebunan itu, tawa dari sosok yang menyerupai pocong itu terus saja terdengar di telinganya. Dan saat dia menoleh ke arah belakang, alangkah kagetnya dengan apa yang dia lihat. Sosok pocong itu sudah melayang dan terus mengejar ke arahnya. Otomatis, melihat mukanya yang menyeramkan seperti itu, Kurdi berlari sekencang-kencangnya sambil meminta tolong. Tawa sosok itu sambil terus terdengar. Hingga akhirnya, dia sempat terpleset dan jatuh. Dan saat jatuh, tiba-tiba pocong itu sudah berada di depan mukanya. Otomatis, Kurdi sangat kaget. Hei, copot tali saya, Pak, ujar pocong itu. Ampun, Cong, ampun, ampun. Namun pocong itu terus saja mendekatkan wajahnya. Dan tak berapa lama, Kurdi langsung tak sadarkan diri di balik semak-semak. Di, gara-gara kamu nih bawa jimat-jimat kayak gitu, tambah ngomong sembarangan, jadi kita diteror kan, ujar Sanip yang cukup kesal dengan tingkah laku Kurdi. Kurdi hanya terduduk. Memang kalian bawa jimat apaan? Ucap Pak Kiai yang kebetulan masih ada di situ. Itu tuh, tahu dapat dari dukun katanya, biar menang judi. Judi aja katanya, nggak bakal ada orang kaya tuh dari judi. Ujar Sanip yang ingin melontarkan kemarahan dan kekesalannya kepada Mbah Kurdi. Mbah Kurdi hanya tertunduk saja. Ia lalu mengeluarkan tali putih yang diikatkan di pinggangnya. Astagfirullah. Hei, jangan pakai-pakai kayak gini, musyrik. Sudah mah jalan salah, pakai hal yang tidak benar juga. Akhirnya ngundang malah petaka. Nah, kalau sudah kayak gitu, semuanya kan yang kena, ucap Pak Kiai. Sudah buang itu, buat apa-apaan kayak gitu. Sudah ya, Pak Kiai pamit ya. Setelah itu Pak Kiai pergi meninggalkan kami. Kami bertiga pun sangat berterima kasih atas pertolongan para warga yang ada di situ. Hati-hati makanya kalau malam, kalau bisa, kalau sudah lewat jam 12, mending muter aja jalannya, jangan lewat perkebunan itu. Iya, di sini itu angker, para warga sini juga nggak ada yang berani. Soalnya di situ memang pas jembatannya katanya sering ada pocong. Bukan pocong juga, makhluk-makhluk yang lain juga banyak. Di situ kayak sarangnya demit, Oh, masa nggak denger? Padahal kan masih desa ini kan, ucap si bapak tadi. Ya nggak pernah denger, Pak. Ya walaupun memang bahasa Nip dan para warga itu terbilang satu desa, namun mereka rumahnya ujung-ujungan. Jadi rumah yang tepat ditolongnya Basanip ini berada di desa hampir perbatasan. Nah, sedangkan Basanip lagi perbatasan dengan desa sebelahnya lagi. Karena memang waktu itu rumah penduduk juga masih jarang. Jadi informasi seperti ini.
pasti jarang didengar. Setelah berterima kasih, akhirnya mereka bertiga pun pulang. Dan malam itu jadi pelajaran yang benar-benar berharga, khususnya bagi Mbah Murni. Karena memang semenjak kejadian itu, dia tidak pernah berjudi lagi. Ada hikmah baiknya juga. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan. Kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.